fikih. Secara etimologis atau bahasa, fikih berasal dari kata faqaha yufaqqihu fiqhan, yang berarti pemahaman. Pemahaman yang dimaksudkan tentu saja adalah pemahaman agama Islam secara utuh dan komprehensif. Sedangkan, menurut Wahab al-Khalaf, secara istilah, fikih bermakna ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih adalah ilmu yang menentukan serta menguraikan hukum-hukum dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang kemudian hukum ini digunakan dan diterapkan pada perbuatan manusia yang sudah balik, berakal sehat, dan memiliki kewajiban menjalankan hukum Islam. Hasil pemahaman Islam ini disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih dan dikenal dengan hukum fikih. Dapat dikatakan, jika fikih adalah produk dari usul fikih, Al-Ghazali berpendapat bahwa secara literal, fikih bermakna al-ilm wa al-faham, yaitu ilmu dan pemahaman. Sedangkan, menurut Taqiyuddin al-Nabahani, secara literal, fikih bermakna pemahaman. Menurut ulama secara umum, fikih merupakan pengetahuan hukum syariat yang bersifat praktis atau amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci atau dalil tafsili. Sebelum membahas mengenai perbedaan syariah, fikih, dan usul fikih, terlebih dahulu kita akan memaparkan mengenai pengertian syariah. Secara bahasa, syariah berasal dari kata syara'a yang memiliki banyak arti. Di antaranya, menurut Ar-Razi dalam bukunya Mukhtar As-Sihhat, syara'a berarti nahaja atau menempuh, audaha atau menjelaskan, bayan al-masalik atau menunjukkan jalan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa syariah adalah agama yang dititipkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Sedangkan, menurut Ibnu Al-Mansur, syariat itu sama artinya dengan agama. Secara harfiah, syariat adalah jalan ke sumber mata air, yaitu jalan yang lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim. Ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul-Nya, baik berupa larangan atau suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Syariat ini terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Sedangkan usul fikih, kata usul fikih sendiri berasal dari bahasa Arab. Asal katanya adalah usulul fikih, yang berarti asal usul fikih. Menurut para ahli usul fikih, secara istilah, usul fikih berarti suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat. Hukum syariat ini dirumuskan dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam pemaknaannya, terkadang ilmu ini digunakan dalam menetapkan dalil bagi suatu hukum. Kadang-kadang untuk menetapkan hukum dengan menggunakan dalil ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Dirumuskan berbentuk hukum fikih atau ilmu fikih supaya dapat diamalkan dengan mudah. Jadi fungsinya adalah untuk diamalkan agar para mukallaf ini bisa mengamalkan hukum-hukum syariat dengan mudah. Perbedaan syariat, fikih, dan usul fikih. Setelah kita mengetahui apa saja pengertian dari fikih, syariat, dan usul fikih, dapat kita tarik kesimpulan bahwa fikih merupakan karya manusia, bersifat fundamental, hukumnya dapat berubah, berasal dari ijtihad para ahli hukum sebagai hasil dari pemahaman manusia yang dirumuskan oleh mujtahid. Sedangkan syariah berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, bersifat fundamental. Hukumnya bersifat qati,
atau tidak berubah. Hukum syariatnya hanya satu atau universal dan langsung dari Allah dan terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan usul fikih sendiri, ilmu yang membahas berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Jadi usul fikih adalah metode, cara yang digunakan untuk merumuskan hukum. Dan hukum-hukum hasil dari usul fikih ini, hukum-hukum yang sudah berasal dari ijtihad para ahli hukum ini, kemudian disebut sebagai fikih. Jadi fikih adalah produk dari usul fikih. Sedangkan untuk fikih dan syariat sendiri jelas sekali perbedaannya. Fikih merupakan karya manusia, sedangkan syariat berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan fikih berasal dari ijtihad para ahli hukum. Objek dan ruang lingkup fikih. Objek pembahasan fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan mukallaf. Di antara hukum Islam yang dimaksudkan adalah wajib, sunnah, makruh, mubah, serta haram. Selain itu terdapat juga hukum yang mengenai sah, batal, benar, salah, dan lain sebagainya. Sementara itu, ruang lingkup fikih meliputi semua hukum yang berbentuk amaliyah yang kemudian diamalkan oleh semua mukallaf. Mukallaf sendiri memiliki arti orang yang sudah dibebani atau memiliki tanggung jawab untuk menjalankan syariat Islam yang ditandai dengan baligh, berakal, sadar, Islam. Di antara hukum yang dimaksud adalah hukum antara manusia dengan Khalik atau Sang Penciptanya, serta hukum yang berkaitan dengan muamalah. A. Hukum juz'i dan hukum kulli. Pertama adalah hukum juz'i. Merujuk pada suatu objek tertentu bersifat partikular, misalnya hukum haram meminum khamar, memakan bangkai, serta daging babi. Sementara itu, antonim dari hukum juz'i adalah hukum kulli, yakni hukum yang bersifat global atau umum, sehingga belum merujuk pada objek tertentu. Contohnya pembahasan hukum wajib yang dibagi menjadi beberapa macam. Jika hukum juz'i merupakan bahasan ilmu fiqih, maka hukum kulli merupakan bahasan dari ilmu usul fiqih. B. Dalil-dalil tafsili. Dalil tafsili merupakan dalil yang telah merujuk pada hukum tertentu. Misalnya dalil wala taqrabuz zina. Sebagai dalil tafsili, hukum yang melarang mendekati perbuatan zina. Dan dalil tafsili ini yang menjadi domain dalam ilmu fiqih. B. Fikih dan pembagiannya. Muhammad bin Ahmad, seorang faqih dari mazhab Maliki, dalam bukunya yang berjudul Qawain al-Ahkam Asy-Syar'iyyah membagi fikih dalam dua bagian, yaitu ibadah dan muamalah. Bagian ibadah mencakup taharah, sholat, mengurus jenazah, zakat, puasa dan itikaf, haji, jihad, sumpah dan nazar, makanan, minuman, berburu dan hewan yang dipotong, kurban, akikah, dan khitan. Bagian muamalah mencakup kitab-kitab, satu nikah, talak dan hal-hal yang berhubungan dengan talak, jual beli, perjanjian atau persetujuan yang mengenai jual beli, dan peradilan, kesaksian dan hal-hal yang berhubungan dengan peradilan dan kesaksian, kejahatan dan sanksi, hibah, wakaf dan semacamnya, pembebasan dan yang berhubungan dengan pembebasan, dan yang terakhir faraid dan waris. Tahanawi menyebutkan bahwa para faqih mazhab Syafi'i membagi fikih kepada 4 bagian utama, yaitu ibadah, muamalah, munakahat atau pernikahan, dan sanksi. Sementara itu, pembagian fikih lebih terperinci lagi pada masa sekarang. Mustafa Ahmad Az-Zarqa membagi hukum fikih pada beberapa bagian. 1.
ibadah, yaitu hukum-hukum mengenai hubungan dengan Allah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Al-ahwal asy-syahsiyah, yaitu hukum mengenai keluarga seperti nikah, talak, keturunan, nafkah, dan lain sebagainya. Al-muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengenai transaksi sesama manusia, mengenai harta kekayaan, hak-hak, dan penyelesaian sengketa. As-siyasah asy-syar'iyyah, yaitu hukum-hukum mengenai pemerintahan, hak-hak dan kewajiban penguasa dan rakyat. Pidana, yaitu hukum mengenai sanksi atas perilaku kejahatan dan keamanan dalam negeri. Yang terakhir, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur antara hubungan negara Islam dengan negara-negara lain. Al-adab, sopan santun, yaitu hukum mengenai akhlak, hishmah atau perasaan malu, keseganan, kebaikan, dan keburukan. Nu'man bin Sabit bin Suto At-Taimi Al-Kufi. Imam Hanafi merupakan salah satu pendiri mazhab di bidang fikih dengan nama mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah atau yang biasa dikenal dengan sebutan Imam Hanafi merupakan imam yang menyusun kitab fikih secara sistematis. Mazhab Hanafi sebenarnya berasal dari nama kumpulan pendapat Imam Hanafi yang diriwayatkan oleh murid-muridnya. Dalam perkembangannya, mazhab Hanafi berpengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunni, seperti di negara Turki, Mesir, India, Pakistan, Afghanistan, Asia Tengah, Brasil, dan Amerika Latin. Menurut Imam Hanafi, dalam penyusunan fikih itu, pertama-tama dengan mencari keterangan dari Al-Quran. Bila tidak diperoleh keterangan, maka mencari dalam sunnah Rasul. Hadis yang sahih dan masyhur, tersiar dalam kalangan orang-orang terpercaya. Bila tidak ada dari kedua sumber tersebut, maka beliau mengambil keterangan dari asar al-sahabi, ucapan atau perbuatan para sahabat. Bila tetap tidak memperoleh keterangan, mulailah beliau mencurahkan segala kemampuannya menggali dalil dari nas Al-Quran dan hadis untuk menetapkan atau mengistinbatkan hukum bersangkutan yang dinamakan ijtihad. Yang demikian disebut usul al-kubro atau pokok-pokok yang terpenting dan besar. Imam Abu Hanifah sangat terkenal dengan kehati-hatiannya dalam menerima hadis. Tidak setiap hadis langsung diterima sebagai sumber syariat Islam, kecuali diriwayatkan oleh jamaah dari jamaah atau berita yang disepakati oleh fuqaha suatu negeri dengan diamalkan, atau berita ahad yang diriwayatkan dari sahabat dalam jumlah banyak yang tidak dipertentangkan. Walau pemikiran Abu Hanifah dalam menetapkan hukum sudah tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan pendidikannya, dan juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Pemikiran fikihnya yang secara rasional dan dalam lintasan sejarah selama di Baghdad tampaknya dipengaruhi oleh pemikiran ilmu kelamin yang diwarnai oleh logika dan filsafat. Sebagai imam ahli ro'i dalam menghadapi nas Al-Quran dan Sunnah, beliau berusaha menangkap pesan di balik nas sehingga dikenal ahli di bidang ta'wil, al-ahkam, dan qiyas. Pendirinya dalam bidang inilah memunculkan teori istihsan. Yang kedua yaitu fikih menurut mazhab Maliki atau Imam Malik. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi atau yang biasa dikenal dengan Imam Malik merupakan salah satu pendiri mazhab di bidang fikih dengan nama mazhab Maliki. Beliau merupakan tokoh yang sangat penting dalam pengembangan ilmu fikih, terkhususnya dalam konteks implementasi hadis dalam kerangka ilmu fikih, dan juga merupakan imam yang menyusun kitab fikih secara sistematis. Sumber hukum mazhab Maliki adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Ahli Madinah, atau kadang-kadang beliau menolak hadis apabila ternyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah.
sahabat, qiyas, maslahah mursalah, khabar ahad, istihsan, sad al-zar'i, mura'at al-khilaf, mujtahidin, istishab, dan syar'un mangqublana. Amalan ahli Madinah adalah ciri khas dalam mazhab Imam Malik di antara kalangan ulama fikih. Imam Malik berpendapat bahwa amalan ahli Madinah lebih kuat daripada khabar wahid yang sahih. Karena amalan ahli Madinah merusak derajat dengan hadis, sedangkan riwayat jamaah dalam hal ini amalan ahli atau penduduk Madinah tentu lebih kuat daripada riwayat satu orang. Demikian juga sunnah menurut susunan mutawatir, masyhur, dan ahad. Lalu susunan nas-nasnya, zahir-zahirnya, dan mafhum-mafhumnya. Beliau menjadikan rangkaian sunnah ini sebagai sumber hukum yang kedua, karena bagi Imam Malik sunnah adalah penafsir Al-Quran dan penjelas baginya. Ijma menjadi sumber ketiga ketika tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah mutawatir. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang menyibukkan diri dengan fikih perkiraan atau prediksi, Imam Malik tidak menyukai pembahasan tentang hal-hal yang belum terjadi, karena menurut beliau itu sama halnya dengan khayalan. Apabila beliau ditanya tentang masalah-masalah yang belum terjadi, beliau berkata, "Tanyalah perkara-perkara yang sudah terjadi, dan janganlah bertanya tentang permasalahan yang belum terjadi." Beliau tidak mau menjawab jika ditanya tentang masalah-masalah seperti itu. Perbedaan pendapat mengenai mazhab fikihnya Syafi'i dan Hambali. Pertama, kita akan membahas tentang mazhab fikihnya Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab fikih dalam Sunni yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Pemikiran fikih mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran Ahlul Hadis, di mana ia lebih cenderung berpegang kepada teks hadis, dan Ahlul Ra'i, di mana ia lebih cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad. Imam Syafi'i mulanya belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul Hadis dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlul Ra'i yang juga murid Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Syafi'i mulai mendirikan mazhabnya sendiri. Beliau menyusun mazhabnya berdasarkan hadis dan qiyas. Dasar-dasar mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab Ushul Fiqih Ar-Risalah dan kitab Fiqih Al-Um. Di dalam buku-buku tersebut, beliau menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum far'iyah atau cabang. Nah, di sini kita akan membahas mengenai gimana sih beliau dalam memakai fikih dan menerapkannya. Jadi, Imam Syafi'i itu menggunakan 4 poin untuk menentukan hukum suatu ilmu fikih. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah tafsir secara ilmiah. Selama tidak ada yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan arti lahiriahnya, Imam Syafi'i selalu mencari alasannya dari Al-Quran dalam menetapkan hukum Islam. Nah, kenapa sih beliau memakai Al-Quran untuk dijadikan sumber alasan hukum? Memangnya cara penunjukan Al-Quran kepada hukum itu seperti apa sih? Nah, jadi cara-cara Al-Quran untuk menunjukkan kepada hukum yaitu yang pertama ada ayat-ayat qot'i, di mana ayat-ayat qot'i adalah yang penunjukannya kepada makna yang bersifat tegas dan tidak mengandung kemungkinan arti lain selain arti yang disebutkan secara eksplisit oleh ayat. Jadi memang hukum sesuatu itu sudah disebutkan, sudah dijelaskan secara jelas dan terperinci dalam ayat-ayat tersebut. Dan yang kedua itu ada ayat yang zoni, adalah ayat-ayat yang penunjukannya kepada makna tidak jelas dan mengandung kemungkinan arti lebih dari satu. Jadi ayat-ayat zoni ini ia ketika menjelaskan tentang suatu hukum ia masih belum jelas atau masih samar. Nanti ayat-ayat zoni ini agar lebih jelas lagi dalam penentuan hukumnya bisa
dilakukan melalui 3 bantuan, yaitu sunnah, ijma, maupun qiyas. Yang kedua itu ia adalah memakai sunnah dari Rasulullah. Sunnah itu berarti jalan yang bisa dilalui, dimana lawan kata dari bid'ah. Kadang-kadang sunnah juga berarti bid'ah, tetapi sunnah ini pada umumnya adalah dia bersifat membantu Al-Quran. Jadi sesuatu yang belum jelas dalam Al-Quran sudah dijelaskan lebih jelas lagi dalam sunnah. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para sahabat Nabi yang tidak terdapat perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Ijma yang diterima Imam Syafi'i sebagai landasan hukum adalah ijma para sahabat. Nah, contoh ijma ini adalah kesepakatan para ulama. Contohnya adalah hukum kewarisan bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki yang berkumpul dengan anak perempuan kandung mendapat bagian 1/6. Nah, jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah qiyas. Qiyas yang dalam ar-risalah disebut sebagai ijtihad. Apabila dalam ijma tidak juga ditemukan hukumnya, akan tetapi beliau menolak dasar istisan dan istihlah sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam. Contohnya itu qiyas. Qiyas dalam menentukan kesamaan antara khamar dan narkoba. Jadi sebelum melakukan qiyas, kita harus mengetahui ilatnya dulu nih. Kira-kira apa sih persamaannya? Contohnya dalam khamar dan narkoba kan. Kedua itu memiliki kesamaan yang sama. Yang pertama, khamar dan narkoba sama-sama memabukkan, sama-sama memberi dampak yang negatif dan ketergantungan. Seperti itu. Setelah kita membahas tentang mazhab fikihnya Imam Syafi'i, kita akan beranjak kepada mazhab fikihnya Imam Hambali. Beliau juga memiliki pendapat mengenai fikih nih, yang memiliki nama lengkap Ahmad Ibnu Hambal bin Hilal Ibnu Asyad Syaibani Al-Maruzi atau Imam Hambali. Nah, Imam Hambali ini memiliki 5 dasar utama dalam menentukan atau memakai fikih Islam. Yang pertama adalah nas Al-Quran dan hadis marfu. Apa sih hadis marfu itu? Kalian tahu nggak? Hadis marfu itu adalah hadis di mana perawi dan sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad. Nah, hadis marfu ini biasanya membahas tentang qauli atau perkataan, perbuatan dan takriri, ketetapan. Tetapi tidak semua hadis marfu itu sanad atau perawinya itu valid, karena hadis marfu itu ada juga hadis yang zoni dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah beliau berpegang teguh pada fatwa sahabat apabila tidak ada nas. Beliau menyusun madhabnya atas 4 dasar. Dasar pertama adalah nas Al-Quran dan hadis, ya sudah dijelaskan tadi. Dalam soal yang beliau hadapi, beliau selidiki ada atau tidaknya nas. Kalau ada nas, beliau berfatwa menurut nas itu. Dasar kedua ialah fatwa sahabat. Dalam hadis peristiwa, apabila tidak ada nas yang bersangkutan dengan peristiwa itu, beliau cari fakta para sahabat. Apabila ada fatwa dari salah seorang sahabat, sedangkan beliau tidak melihat bantahannya dari sahabat-sahabat lain, beliau hukumkan peristiwa itu menurut fatwa sahabat tadi. Jika fatwa itu berada antara beberapa sahabat, beliau pilih yang lebih dekat pada kitab dan as-sunnah. Dasar ketiga adalah hadis mursal atau lemah apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Dasar keempat adalah qiyas. Beliau tidak memakai qiyas kecuali apabila tidak ada jalan lain. Singkatnya, bila Imam Hambali mendapat fatwa atau perkataan lain seorang sahabat Rasul dan beliau tidak mengetahui pendapat sahabat lain yang bertentangan dengannya, maka beliau jadikan fatwa sahabat itu sebagai hujjah. Nah, jadi itulah sumber-sumber atau poin yang digunakan
mazhab Imamnya Hambali untuk menetapkan atau memakai ilmu fikih. Kurang luasnya penyebaran mazhab Hambali dikarenakan Imam Hambali begitu tegas berpegangan teguh pada riwayat dan tidak mau berfatwa jika tidak berlandaskan pada nas Al-Quran dan hadis marfu. Selain itu, Imam Hambali juga sangat sedikit melakukan ijtihad. Beliau juga menggunakan kias hanya ketika terpaksa saja. Nah, itulah beberapa penjelasan singkat mengenai perbedaan fikih menurut mazhab Imamnya Syafi'i dan Imam Hambali.